Halo para talenta muda Indonesia, bertemu kembali dengan Kakak Mustika Semarang. Pada kali ini pembahasan kita mengenai unsur periode yang ketiga, yang menjadi pokok pembahasan kita ada tiga. Yang pertama, bagaimana nanti sifat di dalam unsur yang ketiga. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan setiap unsur. Dan yang ketiga, kita akan membahas allotrop belerang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita bahwa di dalam sifat periode unsur atau SPU pasti akan ada yang dinamakan golongan yang menurun, sedangkan periode yang mendatang. Oke, berarti kalau yang dikatakan sebagai unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak di dalam periode urutan ketiga. Apa saja itu? Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Oke, jika kita urutkan dari unsur periode yang pertama hingga lanjut ke golongan ke-8-nya. Jadi ini sudah secara berurutan. Nah, yang dimaksud dengan sifat-sifat dari setiap unsur ini itu yang pertama boleh kita lihat berdasarkan sifat lora plus rebasnya. Kalau kita hari ini membahas unsur periode ketiga berarti yang mendatang. Tetapi ada kata tambah dia yang menurun atau yang menaik. Tidak masalah ya. Itu hanya menambah ilmunya saja. Baiklah, kita perhatikan sifat dari kiri ke kanan di dalam suatu periode unsur. Dia akan berkurang jika memiliki sifat lo adalah logam, ra adalah radius atau jari-jarinya. Min positif ini menyatakan keelektropositifannya, re ini menyatakan reduktor atau sifat oxidasinya, dan bas ini menunjukkan sifat basanya. Berarti jika kita lihat urutan dari kiri ke kanan, atau langsung kita perhatikan periode ketiga, dari kiri ke kanan dia akan berkurang sifat logamnya atau memiliki sifat non logam. Sehingga boleh kakak bikin di sini di sebelah kiri sisi logam ini akan bertindak sebagai logam yang paling besar berarti logam natrium. Oke, sedangkan yang terletak di sebelah kanan silikon ini akan memiliki sifat non logam, berarti memiliki logam yang berkurang. Nah, jadi itu sifat yang pertamanya. Ingat saja deh, jika dia ada positif di tengahnya, berarti sifat ini akan menunjukkan pengurangan. Sedangkan sifat yang kedua ini dia kebalikannya. Jika di tengah dia memiliki sifat negatif, berarti dia akan memiliki sifat positif. Nah, apa saja itu? Yaitu piano min asok, di mana P ini menunjukkan potensial ionisasi ataupun energi ionisasi suatu unsur. A ini menunjukkan afinitas elektron, N ini menunjukkan sifat non-logam, O menunjukkan oksidator ataupun sifat reduksinya, negatif menunjukkan elektron negatifan suatu unsur, dan asok adalah asam yang memiliki oksigen atau asam oksid. Salah satu mungkin contohnya ada asam nitrat HN3 ataupun asam sulfat H2SO4 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan pada sifat kedua, di dalam suatu periode unsur, bahwa afinitas dari kiri ke kanan dia akan semakin bertambah. Begitu juga sifat non-logam dan oksidator. Tetapi ada catatan yang perlu adik-adik kami ketahui bahwa sifat energi ionisasinya terkhusus pada golongan C2A dan 3A ini kebalikan. Bahwa energi ionisasi golongan 2A akan lebih besar daripada golongan 3A. Begitu juga pada golongan 5A dan 6A. Selain dari energi ionisasi, jika kita lihat berdasarkan afinitas hingga asam oksidnya, yang memiliki terbesar atau nilai terbesar yaitu terletak pada golongan 7A. Oke, inilah sifat lebih khususnya untuk unsur periode ketiga. Yang ketiga, kita lihat berdasarkan titik didih dan titik lelehnya pada unsur periode ketiga bahwa si Na akan memiliki titik didih atau titik lelehnya lebih kecil daripada si Mg dan lain sebagainya. Atau boleh perhatikan dulu bahwa Na yang terletak pada golongan 1A
akan memiliki kenaikan titik didih pada golongan yang 2, 3, hingga ke 4. Berarti 4 yang paling memiliki titik didih tinggi. Sedangkan pada golongan mengarah ke 5, dia akan mengalami titik didih yang turun drastis dan mengalami kenaikan kembali pada hingga golongan ke-6 dan penurunan hingga golongan ke-8. Itu jika dilihat berdasarkan titik didih dan titik lelehnya. Selanjutnya kita lihat sifat berdasarkan senyawa oksida. Berarti unsur periode ketiga yang direaksikan dengan adanya oksigen sehingga membentuk senyawa oksida. Ini terbagi menjadi 2. Ada nanti dikatakan sebagai yang bersifat basa dan ada juga dikatakan sebagai sifat asamnya. Apa saja unsur yang membentuk? Yang pertama itu adalah natrium, magnesium, dan aluminium. Jika kita ikatkan dengan adanya oksigen, akan membentuk senyawa oksida Na2O, MgO, dan Al2O3. Ini yang menunjukkan sifat basanya. Tetapi ada catatan untuk adik semuanya bahwa si aluminium ini akan memiliki sifat amphoter. Amphoter itu bisa bertindak sebagai basa ataupun bersifat sebagai asamnya. Berarti bisa ada kemungkinan untuk keduanya. Sama seperti sifat si logam dan non-logam. Yang di tengah adalah semi logamnya. Oke, yang bagian kedua adalah unsur silikon, fosfor, sulfur, dan klor. Jika kita ikatkan dengan adanya oksigen akan membentuk senyawa oksida SiO2, P2O3, SO3, dan Cl2O3. Ini akan memiliki sifat asam. Kenapa argon tidak masuk? Karena argon merupakan unsur pada golongan ke-8A yang memiliki kestabilan paling tinggi. Oke, lanjut lagi kita lihat sifat unsur periode ketiga berdasarkan keberadaan di alam. Bahwa yang pertama unsur yang memiliki kebebasan di alam atau di bumi kita ini. Yang paling bebas ini ada 2 yaitu ada si belerang atau sulfur dan ada juga gas argon. Oke, sedangkan yang memiliki terbanyak di kulit bumi adalah unsur silikon dan yang terbanyak di atmosfer kita ini adalah gas argon. Sedangkan unsur yang membentuk senyawa raksasa paling besar adalah si silikon itu sendiri. Oke, jadi inilah yang dikatakan sebagai sifat-sifat unsur periode ketiga dilihat berdasarkan flora plus gasnya, yang kedua biar dan asap, yang ketiga titik didih atau bentuk lainnya, yang keempat bersifat senyawa oksida, dan yang terakhir keberadaannya di alam. Oke, yang kedua pembahasan kita mengenai proses pembuatan unsur periode ketiga. Yang pertama adalah unsur natrium dan magnesium. Ini sama-sama menggunakan proses Dahl atau elektrolisis. Hanya saja si natrium ini menggunakan lelehan NaCl, sedangkan magnesium ini ditendangkan. Gitu ya. Yang unsur berikutnya adalah aluminium dengan menggunakan proses Hall-Héroult dengan menambahkan kriolit Na3AlF6 untuk menurunkan titik leleh dari si boksit sendiri. Sedangkan unsur berikutnya adalah silikon dengan menggunakan proses reduksi penurunan bilangan, dan fosfor menggunakan proses Lambert, sulfur menggunakan proses presisilia ataupun Claus. Sedangkan unsur klor menggunakan proses diaton dan argon menggunakan proses distilasi kriogenik. Jadi inilah proses pembuatan di dalam setiap unsur periode ketiga. Yang terakhir pembahasan kita mengenai alotrop suatu belerang. Ini akan ada 3. Yang pertama dikatakan sebagai rombik, yang kedua monoklen, dan yang ketiga almond. Apa perbedaan dari yang ketiga ini? Oke, kita bahas secara bersama. Yang pertama, dilihat berdasarkan warnanya, bahwa si rombik alotrop rombik ini akan memiliki warna yang terang. Sedangkan si monoklen ini akan lebih pucat, kurang terang daripada si rombik. Dan dilihat berdasarkan tingkat kestabilannya, bahwa si alotrop belerang rombik akan memiliki kestabilan jika berada
pada suhu kurang dari sama dengan 95,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk si allotrope monoklik akan stabil jika pada suhu lebih besar dari 95,5 derajat Celcius. Nah, apa jadinya bedanya dengan si amol? Kalau si amol ini beda sendiri pembentukannya. Nah, jadi kalau amol bisa terbentuk atau bisa dihasilkan jika suatu belerang yang cair langsung kita dinginkan, langsung kita masukkan dengan cepat sehingga bisa terbentuk yang namanya amol. Tetapi jika tidak seperti itu berarti tidak terbentuk. Sehingga boleh kita lihat berdasarkan bentuknya dari ketiga allotrope ini. Yang pertama, si rombi jika kita lakukan reaksi, dia akan tampak seperti cincin, seperti bulatan, tetapi tidak seperti lingkaran. Nah, begitu ya. Sedangkan nanti si monoklik ini akan terlihat seperti adanya jarum yang panjang. Dan yang terakhir, amor ini beda sendiri. Dia akan tidak teratur jika kita reaksikan atau kita bentukkan. Jadi ada ketiga bentuk yang bisa kita lihat berdasarkan allotrope si belerang itu sendiri. Oke? Oke, rasa kakak sangat sederhana sekali membahas kimia unsur, terkhususnya unsur periode yang ketiga ini ya. Nah, tetap semangat belajarnya, diulang terus Dekum, karena ini pelajaran kelas 12. Masa-masa kalian akan mengakhiri SMA. Oke semuanya, semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.